Yuk, mulai. Ya, besok itu ujiannya kalian siapkan sumbernya semua. Tabel baja itu penting. Ya, itu. Yuk, dari awal ya, stepnya nanti besok kerja itu kalian butuh tabel baja pasti. Tapi nggak terlalu penting juga sih sebetulnya di sini, di sambungan ya. Itu di soalnya ada sambungan friksi tanpa selip untuk kolom dan balok pakai WF 400 208 13, bajanya BJ37, digunakan baut diameter 19, friksi tanpa selip, hati-hati. Bisa baut tipe geser, maksudnya geser tumpu yang rumus baut biasa atau baut yang tipe friksi. Lalu lasnya 60XX menerima beban terpusat horizontal dari samping. Itu PU-nya. Ya. Jadi ini bebannya itu di sini, dari depan. Dia menuju ke belakang. Di sini. Ini PU-nya itu. Ya, ini tegak lurus ya, aku nggak bisa gambar tegak lurus, saya susah. Ya gitu ya. Ya gini. Di sini. Itu PU-nya, tegak lurus. Mendorong ke belakang. Ini termasuk sejenis sambungan yang outplane ya. Jadi tak review dikit. Outplane sama inplane itu gak usah bingung, kalian lihat momennya saja. Ini dua-duanya outplane, baik las maupun apa namanya bautnya. Ya, kalau kita ngomong las ya, las saja wes. Yang paling susah kan las biasanya. Kalau misalkan aku punya kolom di sini, ya, ini kamu punya plat di sini ya. Ini di lasnya di sini. Katakanlah gini saja wes. Nih, bebannya dari sini. Ini PU-nya, gitu ya. Kemarin kan PU dikali E kan menghasilkan momen yang di dulu yang zamannya in-plane itu. Yang apa namanya dia punya jarak ke titik berat lasnya. Nah, ini kan jaraknya E. Momennya, ini kalian lihat gambarnya ya, lihat benda kenyataan nih. Jadi pelatnya ini, pelat baloknya ini, ya, yang tidur horizontal ini, itu nempel di kolom. Jadi lasnya itu di depan sini, ya, las sudut ini, semua las sudut. Momen yang terjadi pada las, jadi lasnya bentuknya gini. Momen yang terjadi adalah ini, ya. Jadi bayangno bendane, lek dulu misalkan dek Megban ya, kita ngomong Megban. Kamu punya misalkan cantilever, jepit bebas. Kalian bendane kotak, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini ada beban 10 kali jaraknya 5. Nah, kalian punya momen kan? Momennya negatif kan? Nah, yang terlentur itu apa? Sumbu apa? Sumbu X. Kalau kalian lihat bendanya 3 dimensi, bebannya di sini, dia tegak lurus sama sumbu ini. Ini kan sumbu semua. Ini kan sumbu X. Nah, gitu ya. Ini semua sumbu X. Jadi, ini jepitin di sini. Beban PU itu akan menyebabkan bendanya terlentur.
terhadap sumbu X. Namanya juga momen terhadap sumbu X, mx, ya, PU dikali 5 meter itu, 10 kali 5 itu. Nah, ini kasusnya yang outplane terhadap sumbu, nanti tak jelas, no. Tapi yang kasus yang inplane ini, momennya benar PU kali E. Sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Nah, hubungannya momen sama sumbu nggak ada hubungannya. Jadi lebih ke momen torsional, gitu ya. Dia nggak menyebabkan lasnya ini terlentur seperti yang gambar yang kanan ini. Dia nggak berhubungan langsung dengan sumbunya. Jadi kalau kalian punya punya bayangkan wes apa ya, susah ngomongnya. Ya kayak gini ya, kayak gini. Momennya ini tidak langsung kena terhadap sumbu. Nah ini kan dia langsung terkena terhadap sumbu. Contoh lagi misalkan ini yang in-plane ya, yang out-plane ya. Kayak soal inilah. Misalkan lasnya di samping sekarang. Ini kolom, ini balok atau plat. Lasnya di sisi sini. Nah, bebannya dari sini. Ini PU. Lasnya di sini. Kalau kalian matanya lihat dari sini, gitu ya. Misalkan ini lasnya dua sisi, depan belakang. Kalian lihat dari sini matanya, ini mata. Maka misalkan ini platnya tebelnya sekian. Ya. Lasnya itu di samping sini. Las sudutnya itu di sini. Nah, ini lasnya. Sebesar setebal TT. Benar ya? Jadi yang tak arsir ini, kalau lihat dari samping, kalian lihat emak saya ini. Tapi kalau matanya kalian lihat dari arah mata ini, kalian berdiri dari sini, kalian akan lihat seperti ini. Ini plat yang ini plat, gitu ya. Nah, momen ini ya kan, jaraknya kan misalkan E lah, PU dikali E akan menimbulkan momen. Bayangno sekarang, momen yang bekerja pada las, ini sumbunya X, ini sumbunya Y, ya kan? Nah, momennya gimana sekarang? De mana de lasnya itu? Berarti kan kalau bebannya tak pindah ke sini, dia ada PU ditambah dengan momen. Momennya terhadap lasnya kena sumbu, bener ya? Momennya kan gini, ya, PU dikali E. Momennya terhadap sumbu X. Sama halnya dengan balok ini tadi, analoginya. Bener ya? Anggapan lasnya sekarang panjang. Kalian punya lasnya kepanjang no sampai ujung sini wes, nggak bingung. Wes ke sini ya, sampai sampai notok lasnya panjang misalnya. Itu kan sama ambek balok sing tak gambar barusan. Ada momen terhadap sumbu X-nya las. Nah, ini yang dinamakan dengan outplane. Gitu ya. Jadi artinya outplane itu momennya itu tidak sama bidang dengan lasnya. Kalau ini bidang gambarnya, bidang bidang lasnya itu adalah yang di depan gini ya. Bidang lasnya di depan, like kamu berdiri di sini, lihat kolom ambek balok ini, lihat plat ambek kolomnya itu, lasnya di depan mata nih kalian, momennya juga di depan nih mata kalian. Jadi ini momen ini tidak tegak lurus sumbu X, juga tidak tegak lurus sumbu Y. Ya harus ada momen gitu aja. Kalau momen ini menyebabkan apa? Ya momennya akan menyebabkan lasing guling kayak gini nanti. Makanya perlu ada resultan-resultannya kan. Pakai IP itu kan pengembangan rumusnya. Ini kita ngomong konsep in-plane dan out-plane. Ya kalau momen ini kayak gini akan mendorong las untuk dia guling searah jarum jam ngikuti momen ini. Tapi istilahnya lebih dari buku itu torsional moment. Jadi lebih lebih tepat dia momennya seperti momen torsi. Jadi ini yang in plane yang terjadi seperti itu. Jadi dia akan berusaha lasnya ini berpindah posisi. Tapi kalau kalau yang out plane seperti ini,
Nah, momennya itu kan ini PU dikali E. Jadi momennya ini kan searah jarum jam gini terhadap sumbu X. Iya kan? Momennya kan gini, sumbu X-nya las itu kan like digambar dari saya kepencet. Like digambar dari depan, itu kan dia masuk gini. Ini yang hijau ini. Ini kan sumbu X-nya kan masuk ke sana. Ini sumbu Y ini mepet di sini. Nah, ini X gitu kan. PU terhadap sumbu yang X hijau ini kan ini sih tak gambar. Ini kan X hijaunya tadi. Kan kode gambarnya. Itu dia saling tegak lurus. Jadi bidangnya las itu kayak gini, bidangnya momen itu gitu. Itu yang dinamakan outplane, loading gitu ya. Itu nggak boleh salah konsep. Jadi yang dilihat arah momennya sama bidang lasnya itu seperti apa. Lari kemana? Oh, gampang. Ingat dulu rumusnya. Yang inplane nggak ada masalah ya. Ini kan arahnya pakai I polar. IX tambah IY. Lah ini ikut Macban. Ikut rumusnya Macban dulu. Kalau kalian punya jepit bebas, beban terpusat gini, momennya adalah seperti ini negatif. Benar ya? Berarti kalau kalian ninjo, anggap penjepit ini lasnya, kalian ninjo di jepit itu, di lasnya berarti. Berarti yang kalau momennya negatif, kalian punya benda kotak gini, nah, sama dosen Macburn disuruh gambar tegangannya seperti ini. Lihat momennya apa di jepit negatif. Jepit itu sama dengan las. Misalkan aku analogikan seperti itu ya. Di ujung, bodoh-bodoh di ujung. Kalau momennya negatif, tegangannya pakai E adalah MY per I. Karena apa? Momennya ini terhadap sumbu apa? Sumbu X, ya kan? Dia menyebabkan lentur terhadap sumbu X. Makanya momennya MX. MY per I. Momen X dikali jaraknya Y dibagi dengan inersia. Inersianya apa? X. Jadi konstan. Karena momennya bekerja terhadap sumbu X, ya yang menahan dia, kekuatan bahannya, inersianya ya IX. Ya, itu. Pakai cara Macban seperti itu. Lebih mudah ngingetnya. Ya wes, berarti artinya apa? Balokmu yang dijepit itu, yang paling atas, akan tertarik. Benar, karena momen negatif kan. Negatif itu tarik atas, tekan bawah. Balik lagi ke las. Ini bendanya las. Lasnya kiri kanan misalkan. Kayak gini ya, tipis-tipis kayak gini. Yang tengah ini plate. Ini lasnya yang hijau. Ini hijau lasnya. Ya kan ini sumbunya. Terhadap sumbu X, ya wes, diagramnya kan seperti ini. Ini besarnya berapa? MX kali Y per IX. Yang las paling atas, ya, ujung atas sendiri ini, yang ini, sama yang ini akan tertarik. Yang bawah akan tertekan. Benar ya? Nah, ada yang bingung sampai sini? Ada yang bingung, tanya, oh, sebelum kita ke soal. Daripada kita nanti latihan soal, nggak ngerti asalnya. Sekarang kalau ditambahi, misalkan kayak di soal itu, bebannya di sini, ini X ini ya, berarti dia bebannya dari depan. Nah, dari depan kayak gini. X itu simbol vektor kan. Nah, kalau dia titik, itu dari kebalik, dari belakang gitu ya. Dari belakang itu titik. Kalau dia apa namanya? Dia silang itu dari kita ke belakang ya. Jadi pas panahnya itu artinya silang. Oke. Kalau di Macban dulu, nah di sini aku bayangin ke Macban aja supaya ingat. Balik lagi ke sini. Aku punya jepit bebas. Ingat ada beban yang tegak lurus seperti ini. Ini bebannya tadi 10 lagi misalkan. Ya. Nah, ini kotak E kayak gini. Ini sumbu X, sumbu Y. Sekarang momennya terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Bener ya? Kalian bayang no aja.
Jadi semula baloke kayak gini, dia nanti akan terlentur, ini jepit ya, ini jepit jadi lebih kaku, dia akan ya bisa bayang no ya, dia akan, ini jepit ya, jadi lebih kaku, dia akan terdorong ke sana. Nah, kayak gini. Aku balik gambarku, elek ya. Jadi ya wis kayak gitulah ya. Lenturnya itu gini lah pokoknya ya. Ini dorong ke situ. Nah, itu terhadap apa momennya? Terhadap sumbu Y. Makanya dulu ngomongnya MY. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Sigmanya dulu adalah MY dikali X ya. Kalau momennya terhadap sumbu Y, berarti jaraknya X dibagi dengan IY. Ya, ini selalu sama MY, IY. Bendanya dulu kotak. Lek akibat IX, akibat apa namanya MY per IX, gambarnya tadi gini kan. Tapi kalau MX per IY, gambarnya di mana dulu nek Macban? Gambarnya gini kan. Iya, segitiga ini di situ. Ini kan sumbunya, sumbu netralnya. Kalau kamu cari tegangan di sini, di ujung kiri dan ujung kanan, itu yang kalian cari. Makanya kenapa jarak X, karena diagramnya seperti ini. Jarak dari titik berat ke terluar, paling kiri atau kanan, ini namanya X. Kalau tadi kan atas bawah, namanya Y, yang ini tadi. Gitu ya. Sekarang ikuti aja. Kalau kalian lihat mata dari sini, ada beban sebesar 10, berarti yang tertarik yang kiri kan? Bener ya? Berarti serat yang kiri yang tak arsir ini tertarik. Bayang no, kalian punya penggaris, mau pegang dijepit pakai tangan, terus dorongin ke sana, ke arah bukan ke muka ya, ke sana ke depan, berarti kan penggarisnya akan terlentur. Berarti yang penggaris yang sisi kiri akan tertarik. Ya. Sama halnya dengan las. Las di sini. Sekarang lihat bebannya ada kayak gini. Dari samping. Berarti yang momennya bekerja itu juga terhadap sumbu Y-nya las. Jadi kalau aku punya ini platnya kan, ini lasnya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, berarti dia akan terjadi momen seperti ini. Ini ya, ini titik berarti sini. Nah, wes. Betul ya? Ini namanya PU dikali E terhadap sumbu Y. Tak atas noy, tidak bingung kan, nabrak-nabrak. Nah, wes ini ya, terhadap sumbu Y pokoknya dia. PU dikali E juga. Kalau kalian gambarkan diagramnya, ini kan lase kan? Ya kurang lebih podo sampai Macban. Nah, ini titik berat lasnya. Ini adalah momennya MY, PU dikali E. PU yang tegak lurus ya, MY dikali X. X itu jarak I sini ke sini per IY inersianya terhadap sumbu Y. Ya, ini Y, ini X. Mana yang tarik, mana yang ya podo kurang lebih nih ya. Kalau itu jepit bebas ya kira-kira ini pelare, ini minus. Lihat arah momennya kan. Oke, sampai sini harusnya sangat ngerti. Lek diurus disambung ke Macban. Kan sama ambek ini tadi. Lek Macban dulu gampang. Hafalannya kan, lek bebannya dari atas MX per IY. Kebalik, ya M dari atas MY per IX. Kalau dari samping apa namanya MX per IY. Nah, terus kalau ada dua-duanya gimana? Sekarang ini kolomnya, ini balok ini lasnya di sini, ada beban sekian, 100, di sini juga ada beban sekian, 200. Ya nggak usah bingung. Jadi
Kalau dulu ndek Mekban, balik ke Mekban lagi, kalian punya jepit Satu-satu nggak sih, bebas, Bung? punya Satu-satu ya hitungnya. bener, punya jepit bebas, ada 100, ada 200, kalian yang dari 100, yang akibat 100, momennya eh, MY equal MX dikali Y per IX. Ya, MX-nya adalah 100 kali jaraknya misalkan 5 meter, 100 kali 5. Gitu ya. Ini bendanya kotak sih. Per inersia kotaknya. Yang akibat 200 ya sama. MY dikali X per IY. MY ini apa? Ya 200 dikali 5. Gitu ya. Lalu gambarnya ya apa? Tegangannya. Ya sendiri-sendiri. Jadi yang akibat akibat 100 itu ini, benar kan? Yang akibat 200 yang bawah, yang tadi itu. Ya, kalau ada dua beban. Kalau momennya negatif, berarti ini plus, ini min. Ini juga dari sini, kalau kalian lihat di sini, orang yang di situ, di depan situ, berarti yang kiri yang tertarik. Ini yang negatif. Iya kan? Kalian nyari sekarang, yang paling kritis yang mana? Ya, yang paling kritis yang kalau di resultan saling menjumlahkan ya. Berarti kalau mau cari yang paling besar ya di sini, di ujung-ujung sini. Plus plus atau minus minus kalau dia simetris. Ya, minus kan cuma tanda netok. Yang penting kan angkanya. Berarti yang paling berbahaya kan di ujung sini atau di ujung sini. Kalau kalian di ujung sini, yang merah itu, yang akibat 100 itu plus, tapi yang akibat 200 itu min. Berarti saling mengurangi. Ingat dulu, misalkan ini ada namanya A, B, C, D, sigma total di A. Ya, di A berarti ada misalkan ini 100, ini 100, ini 200, ini 200. Di A berarti adalah oh ya 100 tambah 200 bodoh-bodoh plus. Yang ini plus, yang ini plus. Di B ya 100 min 200. Di C min 100 min 200. Di D min 100 plus 200. Gitu kan. Kalau kita ngambil titik ekstrim nih. Jadi bukan di resultan, bukan di akar M akibat 100 sendiri kuadrat akibat 200 sendiri kuadrat di resultan, bukan, tapi dijumlahkan. Tandanya ngikuti tarik tekannya dia, dijumlahkan. Ya, beda sama yang in-plane dulu, I-polar. Nah, ini ngikuti IX atau IY-nya. Nah, I-polar itu yang in-plane sebidang momennya yang tadi aku ceritakan di awal, di situ gak masalah. Memang di resultan. Balik lagi ke las. Kalau ada lasnya dari kayak gini 100-200 ya nggak beda ambil yang ini tadi aku cerita ini ya. Kalau lasnya tadi kiri kanan gini, ini tebel TT kan, ini kan pelatnya yang di tengah nggak tak gambar ya. Yang akibat 100 dia punya momen seperti ini tegangannya ya, tegangan akibat momen yang 100. Yang akibat 200 ini segitiganya kebalik-kebalik gak masalah ya, gak usah bingung mau gini kayak sementing tandane ya, mau ya gitu. Kalau yang tegak lurus yang 200 ini kan ini yang apa namanya momen Y dikali X per Y. Ya sama, karena bebannya dari situ yang ini ketarik, ini tertekan, ini tertarik, ini tertekan. Jadi kalau kamu mau nyari yang maksimum di mana? Ya di ujung sini. Ya. Atau di ujung sini, minus minus, plus plus angkanya sama kalau simetris dia. Jaraknya. Ya wes itu las yang paling kritis. Jadi kalau ada dua beban terhadap las yang outplane dijumlahkan. Ya, tegangan akibat momennya dijumlahkan. Gitu ya. Kalau ada gaya gesernya, itu baru di resultan. Karena itu wes beda bidang. Beda bidang misalnya.
gitu. Jadi kan kalau kalau kalian kalian ini ada 100, yang terjadi di las itu kan sebetulnya bukan momen toh, tapi ada 100 ditambah dengan ini kan 100 dikali dengan jarak E, 100 kali E. Yang 100 ini namanya F aksen kan gitu. 100 dibagi A. Yang 100 kali E namanya F aksen-aksen, like ngikuti simbol. Berarti momennya dikali Y per IX. Ya wes, nanti di resultan. Karena arahnya itu berbeda. Dia nggak sama. Kalau kalian lihat di teorinya, di diktat itu, dia nanti di resultan untuk yang sama sama F aksennya ya. Itu saya sampai sini ada pertanyaan, terus kita ke latihan soal wes ya. Itu yang masalah outplane yang kemarin-kemarin yang masih bingung. Besok ulangannya kemungkinan besar outplane. Ya, ingat McBurn aja. Baut ya sama. Baut outplane ya sama. Gak usah bingung. Baut outplane itu kan kenapa kok bisa timbul? Kemarin kan kalau kita ngomong end plate ada yang simplified method, ada yang minggu lalu kita belajar pakai T-connection method yang soalnya Pak Ugong itu. Ya kan? Simplified. Kalau dia simplified, kalau kita ngomong baut ini di sini, ya bautnya di situ, ini PU. Nah, akan menimbulkan momen juga kan? Selain gesernya sendiri, dia akan timbul momen PU kali E. Sekarang gambaran, kamu lihat orangnya di sini lagi. Nah, lihat dari depan lagi. Bautnya misalkan ada 3 kayak gini. Titik berat baut di sini, sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Iya kan? Nah, kalau kalian gambar, berarti kan momen yang terjadi ya terhadap sumbu X-nya baut. Ini yang PU dikali E-nya itu. Like kalian gambar segitiganya, ya, kalian gambarkan segitiganya, maka yang atas tertarik, yang bawah tertekan. Tapi karena baut nggak bisa tekan, bisa tarik, maka kemarin disederhanakan yang tekan itu dianggap nol, jadi digeser. Nah, seperti ini. Ya, jadi di, ditransformasi seperti ini. Jadinya yang ini tariknya paling besar itu yang di atas. Kenapa kok tahu gitu? Ya karena momennya kayak gini. Gitu ya, momennya negatif, yang atas tarik. Makanya di sini namanya TU kemarin atau T1, ini T2, ini T3 gitu ya. Yang bawah itu. Nah, kayak gitu. Maka akan terjadi kombinasi geser dan tarik. TU-nya ini yang memikul berapa baut? 2 baut. Jadi bautnya kan dia mancepnya kan gini ya. Nah, aslinya gambar segitiganya itu di sini, bidangnya itu di bidang sini, gitu ya. Nah, di bidang bidang gini, gitu ya. Ini gaya tarik E, ini gaya tarik E. Aslinya itu kayak gitu. Jadi beda ya, beda arah sama gesernya. Kalau gesernya dia, ini tarik ya, gesernya itu di sini. Yang hijau ini, gesernya itu di sini. Dipikul oleh 6 baut. Ya satu baut misalkan ini PU per 6. Jadi beda antara tariknya ini kita ngomong las lah wes. Ini kan tinggal resultan biasa. Kalau las ya sama. Ini bayang no lasnya, lasnya kan tinggal PU per A. Lah ini kan PU dibagi jumlah baut. Las kan PU per A. Nah, arahnya kan berbeda. Arahnya ini sama arahnya geser, arahnya PU tok sama momen itu berbeda. Makanya itu di resultan. Nah, ini nyari resultannya lagi, gitu ya. Ini kan faktornya berbeda, bukan satu bidang yang sama, jadi nggak dijumlahkan, tapi di resultan. Tapi kalau yang momen-momen tadi, urusan momen sama momen ya, itu bukan geser. Geser itu kan PU per A, lek las, lek baut PU per N baut. Itu yang geser. Yang momen,
itu dijumlahkan kalau outplane. Kalau yang inplane kemarin di resultan. Yang intinya mau gampang ingat, geser sama mana? Geser sama momen itu di resultan. Kalau momen sama momen itu dijumlahkan, itu yang outplane. Gitu ya. Jadi dijumlahkan dulu berapa, 200 tambah 100 ini tadi berapa, 300, resultan sama dengan PU per A-nya berapa. Jadi nanti gaya yang terjadi, gaya maksimum yang terjadi pada las, itu tadi yang dapat dari 100 tambah 200 dikuadratkan, ditambah dengan PU per alasnya berapa, dikuadratkan. Ini yang dibandingkan sama kapasitas lasnya. Gitu ya. Nah, ada yang bingung, tanya sekarang. Aku ke soal wes sekarang, kelamaan nanti. Itu untuk yang masalah las-las itu. Wah, tambah ke kanan-kanan. Yuk, di soal ini kasusnya yang bautnya outplane, ya kan? Bautnya outplane tapi dari mana? Dari samping. Ayo, nggak pernah belajar kan? Bautnya dari samping. Bautnya dari samping, gayanya dari samping. Biasanya kan gayanya dari atas sini. Ya, jadi mungkin aja besok soalnya seperti ini. Atau mungkin gayanya ada yang dari atas, ada yang dari sini. Ya, gitu. Tapi kalau ada yang inplane, ada yang outplane, enggak sampai situ ya, enggak diajari juga. Jadi besok itu inplane tok atau outplane tok, yang membedakan adalah mungkin mau disusakno gayanya ditambahi, ada yang dari depan, ada yang dari atas. Ini yang hijau. Ya, itu. Kalau ada dua ya kayak tadi, dijumlahkan dulu. Wes, ini yang contoh soal ini dulu. Lalu untuk ini, nah, berarti apa ini? Kalian gambarkan lasnya kan? Ini yang di arsir ini lasnya. Dikasih tahu TW-nya 7 mili. Berarti TT ini bisa dicari. Setengah akar 2 kali 7. Tebel end plate-nya ini 15. Ya, ini jaraknya 500. Nah, ini kalau bahasan nggak apa-apa. Langsung jaraknya PU kali 500 untuk yang ke baut. Atau PU kali 500 juga untuk yang ke mana? Ke lasnya. Tapi sebetulnya lebih tepat kalau dikurangi dengan tebel end plate-nya ini. Ya, ada tebel end plate-nya sedikit itu yang harusnya dikurangi momennya. Tapi kalau misalkan pakai PU kali 500 juga sama-sama ya nggak apa-apa. Soalnya beberapa kali yang dulu-dulu jawab gitu juga nggak disalahkan, benar juga. Yuk, berarti langkah pertama nyari inersia dari lasnya. Ya kan, kalian wis tahu TT, kalian gambar dulu. Atau langsung ya boleh. Bentar. Berarti, nah, soal ini TT sama dengan setengah akar 2 dikali dengan 7 mili. Ya, berarti 0,707 dikali 7. Dapatnya 4,949. Ya, atau 4,95 ya nggak apa-apa. Gitu. Mili. Inersianya apa? Ya jelas Y ya, nggak usah bingung lagi. Dia terhadap sumbu Y. Kalau kalian gambarkan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Momennya terhadap sumbu Y. Sumbu Y, iya. Benar sumbu Y ini momennya. Salah nulis maksudnya. Nah. Harus apa?
Iya ya. Ya, terus sudah nyari IY nih, ya, sesuai dengan raster gambar. Kemarin perjanjiannya adalah kalian nggak perlu sampai jarak las itu sampai setengah kali TT gitu ya, sampai titik berat lasnya nggak perlu ya, pakai angka yang bulat-bulat aja. Jadi IY sama dengan, ayo yang bawah dulu. Saya. Ini tak hapus. Yang warna merah dulu, yang bawah dulu. Nah, yang las bawah ini kan sama dengan las yang atas. Berarti inersianya adalah 1/12 dikali dengan berapa itu? 200 ya. 200 pangkat 3. Benar ya? IY soalnya. Dikali dengan TT. 4,949. Dikali 2. Benar ya? Karena atas bawah. Yang atas bawah. Ditambah dengan luas kali jarak kuadrat. Jaraknya berapa? Kalau IY, titik berat las kan di tengah-tengah sini. Jaraknya X ya. Titik titik berat X-nya kan sudah di tengah itu. Jadi nggak ada jaraknya kan. Jadi 0 ya. Nggak kalian tulis ya nggak apa-apa. Berarti kan 200 kali 4,949 kali 0 kuadrat. Itu ya. Ditambah yang mana sekarang? Yang hijau. Yang ini coba. Yang hijau ini berapa? Ini kan kembar. Nah, berarti ada 4 kali ya. 4 kali 1/12 dikali lebarnya berapa? Isa nyari lebarnya. Isa. Ini kan 200. 200 harus pas ya, karena kan sesuai ukuran profilnya lebarnya 200. Nah, yang tengah ini berapa? Tengah ini kan TW, ya. Ini kan TW. Nah, ini yang kecil ini itu kan 8. Berarti panjangnya itu, panjangnya ini yang hijau ini ke sini, itu adalah ya 200 dikurangi dengan 8 dibagi 2. Benar ya? 192 dibagi 2. 96. Benar ya? Gitu, 96. 96. Berarti 4 kali 1/12 kali 96 pangkat 3 dikali TT. Ditambah luas kali jarak kuadrat. Luasnya 96 kali 4,949. Jaraknya berapa? Jaraknya kemana? Ya jarak dari titik berat lasnya ini. Yang ini, titik beratnya kan di tengah-tengah sini. Nah ini. Nih. Ke tengah ini berapa? Dari sini ke sini berapa? Ya, kalau tadi dari sini ke sini ada 96, berarti jaraknya adalah 96 dibagi 2 kan? 48. Berarti separuhnya sini ke sini itu 48. Berarti jaraknya yang ini 48 ditambah dengan setengah kali 8. Berarti 52 kan? 48 tambah 4 kan? Setengah setengah tebel badan. Gitu ya. Berarti jaraknya 52 kuadrat. Nggak boleh salah. Lek salah di sini ya habis. Loh, kok Ditambah itu dengan TW-nya bukan 7 mili aku. ini TW ini weld. Ini ada simbol las, ini las sudut artinya. W di sini web 8. Ya, jangan keliru baca soal. Itu Oh, menunjukkan las, weld. oke oke oke. Ya. Lalu wes beres, tinggal yang biru. Yang biru itu yang ini, ya.
Nah, berapa itu tingginya yang biru? Tingginya kan bisa dihitung nggak itu ya? Bisa lah harusnya. 200, benar ya? Ikut 200. 400, ini ke sini kan, ya, sini ke sini, ini 400. Berarti 400, ini TF, ini yang kecilin juga TF, berarti 400 dikurangi 2 TF, dikurangi TT, 2 TT. Betul ya? Yang panjangnya biru, biru murni, ini ya, itu kan berarti tingginya, tinggi 400, dikurangi 2 sayap, ini tak centang, centang bawah, 2 sayap, 2 kali 13, dikurangi dengan yang hijau. Ya, yang hijau itu ini sama hijau ini. Berarti dikurangi dengan 2 kali TT. Ya, 2 kali TT. Benar ya? Empat puluh itu ke sini, ke as bautnya. Beda ya, hati-hati. 400 kurangi 2 kali 13 dikurangi 2 kali TT-nya tadi. TT-nya tadi 4,949. 4,949. Ini dapat 364,102. Ya, betul. Kurangi 2 kali. Oke, ya, 364,102. Yang dipangkatkan 3 apa? Ya, dalam hal ini, yang tegak ini, las biru ini, yang dipangkatkan 3 adalah lebarnya karena IY. Berarti TT-nya dipangkatkan 3. Jadi kalau kalian tulis lengkap, sebetulnya 2 dikali 1/12 dikali dengan TT pangkat 3 dikali dengan 364,102 ditambah dengan luas kali jarak kuadrat. Ya, luasnya ini. Nah, tapi kemarin perjanjian di kelas, untuk yang TT-nya pangkat 3 karena terlalu kecil, ini boleh diabaikan. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak dihitung nggak apa-apa. Jadi yang dipakai hanyalah luas dikali dengan jarak kuadrat. Gitu. Nah, jaraknya berapa? Ya jaraknya dari sini ke sini, kalau mau akurat. Dari titik berat lasnya ke tengah-tengah. Titik berat lasnya kan, berarti kan, kalian mau teoritis, 4,949 dibagi 2, ditambah dengan setengah kali 8, tambah 4. 6,4745, itu jarak E. Tapi kemarin nggak usah sampai gitu, langsung pakai 4 saja nggak apa-apa. Gitu ya. Paham ya maksudku? Jadi yang dipakai itu sebetulnya ini, tapi untuk mempermudah ya jaraknya tinggal yang ambil aja dari laster luarnya sini ke sini berapa. Langsung setengah TW kan? 4 mili. Nggak perlu sampai 4 ditambah setengah TT, ya itu sing bener sebetulnya seperti itu. Ya, sing bener itu seperti itu saja nih. 4 kuadrat, jadi langsung aja 4 kuadrat. Nggak usah TT-TTan, nggak usah setengah TT. Sudah, ini adalah IY. Jadi besok nggak boleh salah dan harus cepat di sini. Kita ini pelan-pelan buang waktu jadi ini tadi. Nggak apa-apa, ini belajar. Besok nggak boleh ya. Soalnya pasti dirubah-rubah di sini nih. Mungkin NRP ganjil WF sekian, NRP genap WF sekian, atau NRP sekian berakhir kelipatan berapa, ya nggak tahu ya. Besok jadi nggak ya?
Sing 100 kali 4,949 kali 0 kuadrat itu apa nolnya? Jaraknya kan, jarak titik berat las merah ini, titik berat X-nya ke titik berat gabungannya lah 0. Oh, iya iya iya. Oke oke Iya oke. kan? Titik berat di sini kan segaris sama titik berat las gabungannya. Oke, thank you Ko. Oh, berarti kita dari tadi itu cuma ngitung merah, hijau sama biru netok ya kok ya. Iya, lasnya tok kan, lasnya tok. Oke, mantap. Thank you. Yuk, bantu ngitung buat cocokan ambil aku. Aku ya belum buat jawabannya ini. Oh, kalau gini berarti jarak titik berat dia sendiri ke titik berat pusat itu ya searah sumbu X ya, Bu? Iya, iya sumbu X. Kalau Y jaraknya X ya. Kalau IX jaraknya Y. Ke situ aja. Oh, oke, Bu. Ini panjang ya, tak bagi 10 pangkat 4 aja. Dapatnya ini 1325,457 panjang sih dan seterusnya. 312 kali 10 pangkat 4. Ya situ aja. Pokoknya angkanya itu. Sama enggak? Itu baru IY. Terus kita juga perlu luas kan? Luas las. A las. Ini buat yang geser nanti. Luas lasnya kita hitung. Ya luasnya yang merah, biru, sama hijau itu. Yuk, yang merah dulu. Lebih gampang kan? Luas. Yang merah 2 dikali dengan 4,949 dikali dengan TT ini, dikali dengan lebarnya 200. Atas bawah ya. Lalu ditambah dengan ini yang hijau 4 kali ya, 4 kali ya ini kan mengikuti 4 dikali 96 kali 4,949 ditambah dengan yang biru 4,949 dikali dengan 364,102 dikali 2 gitu ya, yang tegak itu. Ini dapatnya 7483, nggak salah bilang ya, 897 mm persegi. Kita hitung ulang. Ya, benar. Oke. Sekarang tinggal eksekusi, ya. Berarti yang akibat geser dulu. Yang shear stress. Ya, rumusnya adalah F aksen sama dengan PU dibagi dengan A. Nah, ini.
PU-nya adalah nggak tahu, ini dicari malah ya, dicari ya, di repot. PU-nya biarin PU. PU dibagi dengan A, 7483,897. Gitu. Kalau kalian mau sederhanakan ya nggak apa-apa. Jadi 1,3362 kali 10 pangkat min 4 PU ya kalau didesimalkan. Itu yang shear stress. Lalu yang momen ya. Yang akibat momen simbolnya adalah F double aksen. Adalah momen MU, dalam hal ini adalah MU Y dikali X per IY. Gitu ya. Nah, momennya ini kalau lebih tepat ya, karena kita bekerjanya elas, jaraknya itu adalah 500 dikurangi dengan tebel platnya ini 15, jadi 485. Karena 500 ini dari ujung sini, dari ujung bebannya ke bautnya. Kalau memang momen yang terjadi pada baut benar PU kali 500, tapi kalau yang terjadi pada las harusnya PU dikali 485 karena jaraknya berbeda. Tapi kalau selama ini yang aku tahu, kalau ada yang jawab PU kali 500 ya tetap dibenarkan. Karena mungkin ninjaunya lebih aman juga ya, nggak kacek-kacek sedikit. Momennya lebih besar. Tapi kalau kita mau tepat ya momen ke las ya. Jadi ke lasnya ini ujung las yang kiri ini kan itu ya, nggak perlu sampai ke titik berat lasnya ya. Luar biasa nggak ke titik berat lasnya. Nggak mau tepat ya titik berat lasnya, tapi jangan. Berarti momennya adalah ini ya, aku pakai PU dikali 485 dikali dengan X. Nah, X ini adalah jarak terjauh dari titik berat las. Jarak terjauhnya berapa? Titik beratnya itu di sini tadi. Nih, silang ini. Yes, tak hapus saya ini. Yes, ini. Titik beratnya tadi di sini. Nah, dari titik berat biru ini, jarak yang terluar berapa? Kiri ke kanan dari jarak X. Ya 100, bener ya? Ke kiri mau ke kanan ya tetap 100 lasnya. Las terjauhnya. Berarti ya X-nya 100. Ini 100. Dibagi dengan IY. IY ini tadi wis dapat. 1325,457312 kali 10 pangkat 4. Tidak disederhanakan. Dapatnya 3,659 kali 10 pangkat min 3 PU. Oke. Wes. Iya kan, sampai sini wes ada poin untuk kalian. Kalau ada yang arah itu, yang arah satunya, ya, misalkan ya, ini outplane, ya, ada beban di sini, nilai tadi di sini, terus ada bebannya di sini juga, ya kan soal ini kan cuma ada PU di sini, PU di sini. Misalkan besok ada dua beban kayak gini, caranya ya apa? Sama aja. Berarti F aksennya itu ada dua, F double aksennya juga ada dua. Ya. Yang F aksennya lain di soal ini F aksen Y, ya arah Y. Arah X ya, F aksen X karena yang ini yang soal kita, gitu. Tapi kalau ada dua ini ya ada F aksen Y, ada
F aksen X. Ini ada PU per A, ada PU per A juga, tapi ini PU-nya misalkan rasi angka ini 100, ini 200, berarti yang ini 200, ini keliru ya. Ini X, ini 100, gitu ya. Oh, kualik no tanda, sorry. Yang 100 ini F aksen Y, reaksinya ya, yang ini F aksen X. Nah, arah X, arah Y. Itu. Kayak Macban dulu ya. Nah, gini, ini yang geser, ini yang komponen geser. Yang komponen momen juga ada F aksen-aksen. Ada F aksen-aksen juga. Ada F aksen-aksen Y, yaitu MUY kali X per IY. Ada F aksen-aksen X, MUX kali Y per IX. Ya, itu. Ini yang komponen momen. Caranya untuk mencari beban totalnya, nggak usah bingung. Ini kan Y dan X. Kalau kalian punya geser, ya ini ada gini, benar ya? Yang ini gini. Kalau kalian punya lase katakan tadi gini ya. Berarti kan semua las ini yang tegak itu memikul gaya ini, ya kan, dibagi dengan luasannya, dan gaya yang horizontal, yang kan itu. Kalian ketemu angka di sini, yang dari sini, dan ketemu angka yang dari sini. Untuk F aksen itu di resultan dulu, ya. Keluarlah resultan, F resultan, F aksen resultan. Gitu. Yang momen bukan di resultan, ditambahkan. Ini ditambahkan. Ya, dijumlahkan. Tarik maksimum atau tekan maksimum tadi. Kalau sudah kalian punya F aksen-aksen jumlah sama F aksen resultan. Nah, sekarang F maksimumnya, gaya yang sebenarnya terjadi dalam satu las yang di paling ujung, ya, paling ujung kan, PU per A itu kan mau di ujung, mau di tengah, mau dimanapun, dia dapat gaya yang sama, sesuai luas, karena dibagi luas total. Kalau F aksen-aksen, yang paling berbahaya kan di ujung-ujungnya, yang tarik total atau tekan total. Ya, berarti ini kalian punya F maksimum yang terjadi pada las paling jauh, baik jauh dari X, jauh dari Y. Itu sama dengan ini tadi. Kalian resultan lagi dari F aksen resultan kuadrat ditambah dengan F double aksen jumlah yang kalian barusan jumlah dikuadratkan. Ini yang kita bandingkan sama kapasitasnya nanti. Ini kalau bebannya ada dari atas dan dari samping, ya. Jadi yang boleh diresultan itu ininya saja, F aksen gesernya saja. Yang momen dijumlahkan. Tapi sudah momen sama geser, ya diresultan. Tapi kalau geser ada dua, diresultan dulu, terus nanti diresultan lagi. Gitu ya, jelas Pak Rasul. Itu yang kalau ada dua beban. Jadi ini case yang sulit, untuk soal-soal yang sulit. Balik ke sini, lah sudah. Ini tadi wis dapat F aksen ya. Ya wes, ini berarti bukan dijumlahkan ya. Yang dijumlahkan itu momen sama momen. Ini tinggal di resultan. Ini F maksimum sama dengan akar 1,3362 kali 10 pangkat min 4 PU kuadrat ditambah dengan 3,659 kali 10 pangkat min 3 PU kuadrat. Wes, itu. PU-nya keluar.
Kalian hitung. Sik. Nggak apa-apa ya, santai. Dari ini harus selesai pokoknya. Lebih-lebih nggak apa-apa. Ini dapetnya 3,661 kali 10 pangkat min 3 PU. Nah, wes ini kalian punya ini. Enak wes, sampai sini tinggal kalian mengerjakan kapasitas lasnya. Ini kan F maksimum. Ya. Itu. Satuannya apa ini? Satuannya ya Newton per milimeter persegi. Kok tahu? Ya PU per A lah, PU nya Newton lah katakan. Ya N per mm persegi. MU kali Y per IY. MU apa? MU kali X per IY ya kan ini. KSC atau MPa. Ingat Macban lagi. Oke ya. Lalu Kau mau nanya dulu, Bo. Sing PU per A kali 100 itu bukannya harusnya F aksen X yo. Soalnya kan dia gaya menekan tegak lurus sumbu X. Enggak ada. iya, F aksen X memang. Tadi keliru ngomong aku mungkin. Iya, F aksen X yang 200 ini F aksen X. Bukan menekan sumbu X ya. Dia bekerja pada arah Y-nya. Jadi lebih ke arahnya. Karena kalau kita ngomong geser, kita ngomongnya reaksinya ini. Oh. Ya kalau sesuai reaksi nih, geser kan sigma V, ya vertikal. Dia vertikalnya ngikut sumbu X apa sumbu Y. Kalau momennya terhadap sumbu X apa momennya terhadap sumbu Y gitu ngomongnya ya. Oke. Jadi, Gitu. Terus wes ini kalian lihat itu rumus yang lalu, kapasitas fillet weld ada yang di fillet, ada yang di lasnya, ada yang di sectionnya. Kalau yang di weld, ya yang weld VRNW sama dengan 0,75 dikali TT dikali L dikali 0,6 FUW. Gitu ya. Nah, ini kalian hitung aja berapa nih? 0,75. Ini mau model ngitungnya apa ini? VRNW-nya ini kan ada L ya, repot kan kemarin kayak minggu lalu nggak mau ngitung L kayak yang cara yang lalu. Jadi langsung nanti dibagi L aja. Ya, sebentar. Ya, ini tinggal VNRW per L kayak yang lalu ya, supaya mudah. Berarti ini dikalikan TT-nya. TT-nya tadi 4,949 dikali 0,6 ya, dikali dengan FUW. FUW tergantung dari jenis lasnya. Kalau E60XX ya tadi di atas E60XX berarti FUW-nya 620. Ini dapat. Ini ya. 1380,771 Newton per mili.
yang mana? Section. Berarti VRNW rumusnya ya 0,75 dikali TP1 dikali L kali 0,6 kali FU. 0,75 TP1. Ya, ini kalian lihat las yang terkecil di mana? Kalau yang minggu lalu kan punya soalnya Pak Wong kan variasi, tebel lasnya di badan sendiri, di sayap sendiri. Kita kan aku sampai kerjanya 2 kali waktu itu minggu lalu. Ya wes, melene gini ya. Itu yang ada di sayap, ada di badan, ada plat. Kalau kamu mau define berdasarkan sectionnya sendiri-sendiri, kalian kerjanya 2 kali. Tapi karena ini tebelasnya sama ya wis kalian lah. Pasti yang paling berbahaya kan yang terkecil. Kalau mau sendiri-sendiri gini, sectionnya itu milih yang web dulu. Web itu ngomongnya TP-nya 8, T-web, atau tebel platnya ini 15. Ya, berarti milih 8. Itu yang di web. Yang di flange, milihnya 13 atau 15. Ya 13. Kalau mau nyari kapasitasnya sendiri-sendiri. Tapi karena ini lasnya seragam semua, TW-nya 7 mili semua, ya, TT-nya 4,949 semua, ya wis kita yang paling berbahaya kan yang di web gitu kan, yang TP-nya 8 mili. Jadi kita acuannya supaya nggak gagal duluan ya 8 mili itu. Ya, berarti TP1-nya 8 mili di sini. Ini 8. Kalau yang soal model soal TT-nya beda-beda ya seminggu lalu itu coba dibuka lagi. Ini V RNW per L dikali 0,6 dikali FU-nya 370. Ini. Ini dapat 1332 Newton per mili. Ya, kalian gak biasa ambil VRNW gini, boleh nggak misalkan gini, saya tak marek nosip. Ini kan di pilihan terkecil kan 1332 Newton per mili. Ya, ini VRNW-nya. Kalian bandingkan sama PU-nya ini. Ya. Berarti F maksimum harus lebih kecil dari VRNW. F maksimummu 3,661 kali 10 pangkat min 3 PU, satuannya Newton per milimeter persegi. Yang itu Newton per mili, ya kalian kalikan tebelnya. Ya. Kalian kalikan tebelnya 4,949 harus lebih kecil dari 1332 Newton per mili. Weh, sama ini satuan. Ini kan mili. Ini habis. Ini kan coret semua. Ini kan tinggal eksekusi saja. Berarti 1332 dibagi dengan 3,661 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 4,949. Dapatnya PU sama dengan 73516,875. Itu ya. Nah, sama ini. Kalau kalian bingung, nggak biasa ambil VRNW per L, ya mau kasih katanya gini, yang section misalkan ya. Kan Fmax harus lebih kecil dari VRNW. Kalian mesti tahu VRNW ini bakal keluarin Newton. Tak disikat ini. 0,75 kali TP kali L kali 0,6 FU itu kan Newton satuan. Ya.
Ini kan MPa, ini mili Newton keluarin. F maxmu Newton per milimeter persegi. Ya ini tinggal masuk noai. Ini misalnya 3,661 kali 10 pangkat min 3 PU. Di kecil ini. Supaya satuannya pada Newton, ini Newton per milimeter persegi harus dikali luas kan, alas. Ya, alasnya nggak usah dimasuk no yang tadi, repot. Ya, luas las itu kan TT dikali L. Ya, TT kali L, L coret aja. TT ini masuk no. Lah nggak beda ambil yang ini tadi. Terserah kalian. Kayak yang mana. Ya, TT ini tinggal disubstitusi, nanti ketemu PU kurang dari berapa. Itu yang las. Kayak gitu cara kerjanya. Selesai yang nomor 1A. Itu ya. Bentar. Oke, like sudah kita ke baut. Ada yang tanya enggak? Ya, jawabannya yang ini tadi. Untuk yang las, PU-nya ini Newton. Ya, ini konversi aja. Dari 73,516 kN. Nah, PU. Paham ya? Nah, sudah kita ke baut. Nah, ini baut juga mikir lagi. Belum pernah kerja kayak gini. Yang baut, nah, bautnya akan menyebabkan, aku balik. PU ini akan menyebabkan bautnya juga mengalami momen sebesar PU kali 500. Ya, PU dikali 500. Sekarang tanya pertanyaan nih. Bautnya kalau kena momen, yang terjadi apa? Kalau kemarin, di sini ya, kalau yang baut minggu lalu, ini ada plate. Ini jelas pakai simplify, nggak bisa pakai jenis T-connection, karena kalau T-connection, yang di plat yang atas ini harus ada bautnya. Ya, itu kan nggak ada. Di badannya, di badannya. Di daerah dalam semua, nggak ada yang di luar. Nah, kalau kayak gini kemarin, misalkan ada gitu ya bautnya, ini PU nih, kalian lihat dari sini lagi, ini seperti ini, ya kan? Terus kalian gambar, nah, gini. Kalian tahu, ini T1, T2, T3. Terus pakai perumus yang MU kali H1 per sigma H kuadrat. Nah, itu ya kan? Benar ya? Itu kalau dari sini. Dia akan menyebabkan, titik berarti kan di sini kan? Dia akan menyebabkan momen. Momennya terhadap sumbu X. Momennya kan gini. Nah, makanya baut yang paling atas tertarik. Ya. Itu ya, baut yang paling atas akan tertarik. Karena momennya seperti ini, serat atas tarik, ya ingat ini kan negatif kan, ya kan ini positif. Nah, sekarang dibalik, momennya sekarang terhadap sumbu Y dari depan sini. Nih ya, dari depan sini. Berarti garisnya sekarang yang biru ini. Oke. Berarti kebalikannya.
Baut yang tertarik yang mana? Logika nih. Baut yang tertarik adalah kelompok yang kiri ini tertarik. Iya kan? Karena sumbu netralnya di sini. Yang kanan tertekan, tapi kan baut nggak bisa menerima tekan, jadi dianggap nol. Kalau kamu gambarkan segitiga nih, nggak di situ. Segitiga nih di sini. Benar ya? Ini pas asnya sini ya. Ini nol. Ini gak lurus ya. Ya saya anggap aja lurus. Ini yang jadi tariknya, T1-nya. Oke? Beda segitiganya. Kalau ini T1, T2, T3, T1 di sini yang paling maksimum dipikul oleh kelompok baut yang ini, yang hijau, T1 dipikul 2 baut, T2 dipikul 2 baut. Tapi sekarang yang T1 yang arah yang biru ini, yang dari tegak lurus ini, yang kayak soalnya kita, yang mikul berapa baut? Ya semua kelompok baut yang ini, yang biru ini. Kalau di contoh ini ada 4 baut. Di soal itu berapa nggak tahu. 5 berarti. Ya, berarti T1 yang kalian dapatkan di sini, ini untuk 5 baut. Karena ninjone kan 1 baut. Untuk nyari T1, ya sama caranya. Intinya kan untuk ngitung rumusnya itu, yang kemarin masalah H kuadrat itu kan penurunan rumus yang aku buktiin kemarin. PU dikali E sama dengan T1 kali H1 ditambah T2 kali H2. Itu kan yang ini. Ya, terus H2 ini diganti pakai perbandingan segitiga yang lalu. Ya ini prinsipnya sama kalau yang untuk tegak lurus. Berarti PU dikali E sama dengan T1 dikali, bukan H1 ngomongnya. Ya gak apa-apa ngomong H1, tapi asal ngerti. H1-nya itu jari yang merah ini. Ini H1, jaraknya itu ini. Itu ya. Jarak E itu sing itu. Jadi as baut ke as bautnya ini sekarang yang horizontal, jarak horizontal bukan jarak vertikal. Ya, T1 dikali H1 merah itu. Kalian ngomongin H ya nggak apa-apa. Pokoknya jarak itu. Berarti T1-nya tahu. Ini apa? PU kali E kan momen, MU. MU dibagi dengan H1. Wes gak pakai kuadrat-kuadratan lah. Kuadrat-kuadratan itu kan untuk mempermudah. Kan aslinya T1 H1 tambah T2 H2 tambah T3 H3 itu kan yang ini. Aslinya kan rumusnya kayak ini tok. Kemarin kan diturunkan supaya lebih mudah saja. Ya ini enak sing tegak lurus, cuma MU per H1. Tapi ingat T1 ini kan sebetulnya TU, T ultimate. Nah, berapa baut? Nah ini perlu mbok bagi dengan N. Ya, ini jadi bintang. Ini gaya tariknya. Itu ya. Berarti tariknya yang dialami adalah baut sebelah kiri. Baut sebelah kanan nggak mengalami tarik. Karena garis netralnya pas di tengah. Lewat garis netral tekan kan harusnya. Tapi kan baut nggak bisa tekan. Jadi nol, nggak mengalami. Lalu gesernya ada nggak? Tetap ada geser. Ya, geser tetap ada. Kan mau misalkan kalian lihat 3 dimensi ini, kan itu bautnya masangnya kan gini. Nah, gayanya kan dari sini. Ya kan? Dari sini. Misalkan tak pindah ke pas titik berarti kan ini ada momen, ada itu ya, momen kan harus kita bahas barusan. Ini yang geser PU-nya ini. Kalau dari atas, yang hijau ini, kan gini. Bener ya? Berarti mau dari atas, mau dari samping. Dua-duanya ini sama-sama tegak lurus sumbu. Satunya tegak lurus sumbu X-nya baut, satunya tegak lurus sumbu Y baut. Gesernya beda arah saja. Satu nih pada sumbu vertikal, satu nih pada sumbu horizontal. Tetap ada gesernya. Jadi yang baut sebelah kiri, selain mengalami tarik, itu mengalami geser. Ya kan, geser ini yang memikul siapa? Ya semua bautnya. Pas titik berat baut, saya ini akan ngomong satu baut ini misalkan. Yang baut kelompok kanan, yang mengalami geser. Ada tarik nggak? Nggak ada.
geser saja. Ya, yang kiri tarik plus geser, yang kanan geser. Itu. Tapi kalau misalkan yang kemarin itu momennya terhadap sumbu X, ya itu berarti kan kalian lihat aja. Kayak gini kan, baut yang di atas 2 itu tarik, yang di nomor 2 juga tarik, nomor 3 tarik, yang bawah nggak ada tarik, nggak tekan 0. Ya dia mengalami geser. Tapi kan kita ninjaunya yang paling kritis ya, makanya dia geser dan tarik. Sebetulnya yang paling bawah ini nggak menerima tarik karena dianggap 0. Ya, sebetulnya tekan, tapi gak bisa mengalami tekan, ya nggak ada gaya, cuma gaya geser saja. Nggak kayak yang kemarin itu. Kalau yang ini, yang kanan ini, yang mengalami geser, yang kiri tarik plus geser. Kalau yang dari atas, yang ini, itu tarik plus geser, yang paling bawah, geser saja. Gitu ya. Gak bingung lah, dibolak-balik nggak bingung. Harusnya. Udah Oh, tanya. kalau geser itu dibagi rata ya? Gesernya itu dibagi rata. Kalau las tadi PU per alas, like baut PU per N baut. Karena kita mindah beban, itu tepat di titik berat sambungannya, titik berat bautnya. Jadi terbagi rata. Kalau ini misalkan ada 6 baut, ini ada PU plus momen, misalkan ini dari atas ya. Ya wes, berarti di sini reaksinya adalah PU per 6, ini PU per 6, dan semua baut PU per 6. Ini. Gitu. Jadi dibagi rata. Kayak las tadi. Las kan nggak bisa dibagi jumlah, dia bagi luasan. Kayak baut bagi jumlah. Oke, yang lain? Ada yang tanya? Oke, ngerti ya. Jadi aja bingung, ada baut tergantung gayanya ya. Kalau ada dua-dua nih, ya kalau ada dua-dua nih ya apa? Misalkan ada yang dari depan, ada yang dari atas. Iya sama. Berarti kan yang mana yang paling kritis sekarang? Kalau kalian kan punya rumus kan kapasitas. Ini bukan sendiri-sendiri ya. Tarik itu beda. Nggak ada ngeceknya terhadap ini. Ya nggak apa-apa sih. Nah, ini di resultan kalau kalian bayang no baute gini, bukan di resultan ya dijumlahkan, sorry. Di baute kayak gini, akibat yang T1 ini kan gaya tariknya seperti ini, T1. Tapi kalau yang akibat apa namanya? Akibat yang dari tegak lurusnya ini juga dia T1-nya itu juga ke sini sebetulnya. Ya ini cuma gambarnya tak bedakan, beda bidang aja. Maksudnya dia arah panahnya tetap keluar baut kayak gini. Ya isa bayang nol lah. Kalau kalian ini plate kan, ini kolomnya, ini bautnya gini. Ini kan dia berusaha keluar. Ya, ini kan misalnya kayak gini, ini ada PU. Jadi bautnya ini kan ini kolomnya ini jadi gini, platnya itu kan berusaha keluar gini. Nah, ini kan bautnya kan mendorong dia kayak gini. Tapi kalau dia dari sini, baut yang kiri ini kan kiri juga ya. Kiri dan atas ya kan. Kalau tadi yang dari atas itu baut yang paling atas yang menerima beban tarik terbesar. Kalau bebannya dari samping, baut yang paling kiri yang menerima tarik terbesar. Ya. Berarti kan baut yang paling kiri dan paling atas, kiri atas itu yang dua-duanya terbesar dari ini dan ini. Kalau kalian dorong dari sini, berarti kan dia berusaha narik ke sana ya, narik ke sana. Jadi ya sebetulnya sama saja. Jadi kayak berusaha ngeluarno ini juga. Jadi nggak apa-apa di resultan nggak apa-apa. Itu tarik maksimum. Bukan di resultan, keliru ngomong lagi. Dijumlahkan tariknya ini sama tariknya ini. Bukan di pilihan terbesar ya. Bukan di pilihan terbesar.
Jadi dijumlahkan. Tapi tidak ada sih soal yang kayak gitu. Horor jadi. Wes, balik lagi ke sini. Ya, ingat variasinya di sini sambungan friksi tanpa selip. Berarti kalian nggak pakai R1-R1-an yang dulu. Berarti kalian harus tahu tabelnya yang friksi tanpa selip itu loh, sing ada mu kali M kali TB. Nah ini Pak Wong wis terbiasa. Friksi tanpa selip, baut yang apa namanya? Eh, prategang, bukan snaktype. Nah itu wis biasa sampai rumus yang friksi tanpa selip. Ya, aja keliru. Lek keliru ya salah, meskipun kalian pembebanannya format bebannya benar, tapi lek rumus yang digunakan salah, ya salah. Jadi besok dibaca. Kalau nggak dikasih tahu, misalkan besok soalnya bautnya bukan mutu tinggi, baut biasa ya itu kan baut mutu biasa, tapi nggak dikasih tahu kata-kata friksi tanpa selip. Ya kalian nggak usah tanya. Kalau tipe biasa nggak iso friksi tanpa selip, pasti geser tumpu biasa. Ya, tapi kalau dia soalnya mutu tinggi, ya kalian boleh tanya ke Pak Hasan. Pak ini bautnya prategang atau snaktype, maksudnya friksi tanpa selip atau tipe biasa, tipe geser biasa. Ya, itu tanya kalau nggak jelas. Gitu. Berarti balik lagi ke sini. Ya, ini yang soal B. Jadi ini tadi tak gambar ulang. Nah, bautnya ada 5. Ya, betul ya. Bautnya ada 5. Itu 2, 3, 4, 5. 10 total. 5 kiri, 5 kanan. Itu jaraknya 100 ya. Itu jarak antar asnya 80 semua. Nah, diagramnya kayak gini tadi. Kalian mau segitiga kebalik, mau apa ya? Sebenarnya tarik ini T-nya. TU, T1. Berarti PU dikali E sama dengan TU dikali dengan ini, jarak horizontalnya, H1 katakanlah namanya. Ya, H1 itu dari as ke as. Nggak tahu, setengah jam lagi. Ya, lama. Ya, ini H1. Mau hapus. Ya, ini H1 dari as ke as, ya, miring gambarnya. Tadi jaraknya 100, as baut ke as baut 100 ya, di soal. Ini tadi, nggak jelas. Ini ya. Nah, ini kan 100, 100, 100. Ini tuh. TU dikali dengan H1. Ini namanya momen. Ini TU kali H1. Ya wes, tinggal eksekusi. Berarti TU sama dengan MU dibagi dengan H1. Momennya berapa? Momennya PU kali E. PU-nya nggak tahu. Jaraknya tadi 500. Ya, 500. Ke bautnya. Dibagi dengan H1 100. Toret. TU sama dengan 5 PU. Ya, 5 PU. Ini berapa baut TU-nya? 5 baut. Ya, 5 baut. Berarti TU 1 baut. Ya, 5 PU dibagi 5. Berarti PU. Nah, ini ya, coba bingung ya. TU sama dengan PU. Kok bisa gitu ya? Ini karena penurunan rumusnya kebetulan dapatnya gitu. Dari angkanya. Kalau misalnya 400, jaraknya 400 ya beda. Ini kebetulan aja jaraknya 500. Ya, ini kan jarak tadi itu ini yang di atas. Ya. Ke titik berat bautnya. 500. PU kali 500. Nah, sudah.
Nah, nek sudah beres. Yang geser ya, yang geser. Yang geser apa namanya? VN, VU. Ini yang tarik. Ini yang geser, VU. VU sama dengan ya, PU dibagi N baut. Ini. Berapa ini PU per N baut? PU-nya dibagi dengan 10. Ya. 0,1 PU. VU 1 baut. Wes, kita tinggal masuk ke rumusnya. Ya. Rumusnya masing-masing. 5 kelompok baut geser dan tarik, 5 baut geser tumpu. Itu. Aku buka rumus. Hafal juga aku yang itu panjang soalnya. Ya, buka yang lain lalu-lalu aku nggak nyimpen di sini. Tulis noy. Babnya bold ya, yang dulu. Oke. Ini ya, tak tulis lagi. Ini geser plus tarik. Ini geser. Kita tinjau dua-duanya. Ya logikanya sih lebih berbahaya yang geser dan tarik. Coba aja. Tumpu tetap ada ya, tumpu itu tetap pakai rumus biasa. Yang membedakan rumusnya itu friksi tanpa selip sama yang biasanya dulu itu cuma rumus gesernya saja. Sama kombinasi geser dan tarik saja. Yang ini kombinasi geser tarik 5 baut kiri. Ya. Berarti VVN sama dengan 1,13 V kali mu kali M kali TB kali 1 min TU per 1,13 TB. Ya kan? Ingat kombinasinya apa? Ini. Berarti kan VU harus lebih kecil dari VVN kan gitu. Ya, VU harus lebih kecil dari VVN. Ya masukkan aja. VU-nya tadi kan 0,1 PU. Ya, 0,1 PU harus lebih kecil dari 1,13 dikali V. V ini adalah reduction factor untuk standar hole 1. Ya, ini 1. Standar hole. Lubang standar. Ya, M ini bidang geser. Ya, bidang geser. Kalau bahasan irisan. Berapa bidang geser ini? Bautnya. Ya. Bautnya ada 1 bidang geser. Karena dia cuma sambungan antara plat kolom, sayap kolom, dan end plate-nya yang tebal 15 itu. Ya, berarti M-nya adalah 1. TB di sini lihat grafik. Lihat tabel ya. Sayangnya untuk D19 tidak ada. Jadi kita pakai yang terdekat saja ya. Ini diameternya berapa? Ini TB dalam kilonewton. Ya, ini kalau 16 ini 95. Kalau diameter 20 ini 145. Ini dari SNI. Ini 24, ini 210. Ini 30, ini 335. Ini 36, ini 490 ya.
Jadi TB itu ini, tergantung diameter baut. Ini diameter boltnya. Kalau 19 kita ambil 20 saja, guys. Ya, 145. Nggak tahu ini bisa diinterpolasi lurus atau enggak. Soalnya selama ini biasanya pas angkanya. Ya. Atau nggak pakai 145 nggak apa-apa. Baik, besok keluar kayak gini, ditanyakan saja, Pak, ini TB-nya boleh diinterpolasi atau kita ambil yang terbesar, nggak apa-apa. Ya, 145. Ya, kita ambil TB 145. Oke, KN ya, ingat ya, KN ya. 1 min TU. TU-nya berapa? TU-nya PU tadi. Ini kan TU sama dengan PU. Kita ninjaunya satu baut. Dibagi dengan 1,13 TB. 145 lagi. Wes, pakai solver ketemu PU-nya berapa? Dalam KN. Ya, Standar apa? sing standar apa sih itu? Kenapa suaramu kecil sekali putus-putus? Standar hole itu 1. Kalau short hole atau big hole 0,85. Oke. Thank you, Ko. Kok itu V-nya nggak dimasukin ya? Bentar. Enggak. Oh, V-nya itu wes include ini. Jadi VVN itu 1,13 ini ya. Jadi V-nya itu ngikuti reduction faktornya ini. Ini V-nya itu ini. Ya, jadi bukan 0,75 bukan. Jadi wes itu masuk. Jadi V-nya itu oh keliru ya, sorry. Mu-nya yang kurang masuk, ketinggalan. V-nya itu tergantung standar hole, ini ke skip mu. Mu itu bidang kontaknya 0,35 ya. Kali 1 M-nya tadi, sorry. Nah, wes kali situ. Mu ini friction coefficient. Jadi kalau clean kontak 0,35, jadi maksudnya permukaannya dianggap bersih itu 0,35 mu-nya. Nah itu toh sih pasti 0,35. Ini masih 0,35 ya, Bro? Ya, Mu-nya. ya. Oke. 1 kali 0,35 kali 1 kali 145 kali 1 min X ber 1,13 kali 145. Ya, ini ketemu. PU-nya 127,438 kN. Ini. Ya. Itu. Ini 5 baut kiri. Oke. Yang pertama. 5 baut kanan. Ini yang menerima geser saja. Berarti rumusnya beda ya. Kaca-kaca sitik VU harus lebih kecil dari VVN. VU-nya kan tadi 0,1 PU, VVN-nya 1,13 V kali mu kali M kali TB. Wes, itu tok. Ya, beda dalam kurung itu sih sebetulnya. Jadi 0,1 terus 0,1 kali PU 1,13 kali 1 kali 0,35 kali 1 kali 135. PU-nya dapat. Ya, ini dapatnya lebih besar. 533,925 kN. Ini yang kedua. Ya sebetulnya nggak usah dicek, nggak apa-apa karena pasti tarik plus geser itu yang lebih berbahaya.
Terus tumpu. Ya, tumpu ini untuk semua baut mengalami tumpu, nggak peduli kiri kanan ya. Tumpu kan urusannya sama dia mendesak sama menumpu sama pelat yang disambung bautnya. Kita mele sekarang. Di rumus tumpu kan terus nggak pakai rumus yang friksi tanpa selip itu nggak ada urusannya lah tumpu. Tumpu pakai rumus yang 2,4 VF kali DB kali TP kali FU itu. Sekarang mikir, bautnya ini antara pelat end plate-nya sama sayap kolom ya. Berarti nilai TP-nya nanti 15 atau 13. Yang dipakai 13. Gitu ya. Oke. Berarti yang tumpu ntar aku lihat rumus. Ya, VRN sama dengan 2,4 VF kali DB kali TP kali FU. Itu ya. Yang membuat dia menumpu itu gesernya yang menyebabkan tumpunya. Berarti RU harus lebih kecil dari VRN kan gitu ya. RU-nya itu yang ini. Yang 0,1 PU-nya itu. DB-nya 19, TP-nya 13, ini 370. Ya, besar lah ya, nggak mungkin. 1645,02 kN. Koma, ini yang 3. Ya. Jadi yang menentukan adalah yang geser tarik tadi. PU sama dengan 127,438 kN. Itu yang mengalami apa namanya? Yang dialami baut paling besar. Sak gitu. Sudah, itu untuk pertanyaan nomor 2 itu jawabannya 127. Yang nomor 1 tadi yang tadi 73. Kau nanya, Bo. Heeh. Sing TP tadi itu 13 itu dari mana sih, Gu? Milih sing flange ya tadi ya? Nilai yang terkecil antara sayap sama pelat. Apa enggak? Badan mbek plat tuh. Batang ambek pelat. Badan. Maksudnya web. Web. Oh. Karena ini ngelasin dek. Ngelasin. Bautin dek sayapnya kolom. Ini kan sayap kolom. Ini sayap. Ini pelat. Ya. Oh. Betul kan? Sayap Ya. kolom. Oh. Sayap kan? Ya, Kan ya, tambah ya. atasnya kan gini. Gitu ya. Oh. Oke, oke. Oh ya, ya. Ini, Gu.
Kok sing tadi itu 127 itu buat 10 baut ya kok? 1. Oh 1 baut ya itu? Oh enggak, oh iya buat 10 baut, sudah PU, sorry. PU total wis itu, PU total. Baut total ya? Berarti Ya. 10 baut mampu menahan 127 kilonewton Iya, itu ya? iya. Oh oke. Wis seluruh weh, kan sudah dalam PU. Wis, itu yang jawaban B. Yang soal C nggak ada masalah. Soal C ini kan PU total yang dapat diterima oleh sambungan, ya sudah. Berarti kamu PU yang las tadi sama yang baut dipilih yang terkecil. Nggak bisa digabung ya. Karena kan kamu nggak tahu gagalin di las dulu apa di baut dulu. Ya jelas yang terkecil di lasnya. 73,516. Jadi PU terkecil sama dengan 73,516 kN. Ini jawaban yang C. Kayak gitu. Ada yang tanya? Kok nanya tuh, Hmm? sing TB ini punya baut kanan kok iso 135 tapi sing di kiri kok 145. Oh, C. Sorry. salah nyalin. 145. Iya, 145. Oke, thank you. Salah ingat angka. Oh. Oke, itu. Ada lagi yang lain? Itu ya, coba latihan. Nanti coba tak kasih soal lagi. Tapi mirip-mirip soalnya ini. Beda TW, beda jarak itu. Nanti ya dipahami lagi. Yang in plane ya kayak di buku ya, ipolar gitu ya, IP. Yang lain ada yang tanya? Dia mau capture dulu. Capture bingung dulu tulisannya. Aku kok tak capture dari awal kok. Oke. Yang oret-oretan ini perlu tak? Atau jawaban tok Perlu nggak apa-apa kok. Semuanya. Dari Oke. kiri tak ke kanan tak gimana sih enak. Ya wes, saya. Aku dewe kacau ini. Sini ya. Ini nggak perlu. Ya, ntar. Ya sini ya. Sini ya. Ya. Udah kok. Sini. Ya. Sini. Bingung aku. Gak apa-apa wes, nanti kan Terus direnungkan ada kan. lagi Sini. Itu AB. Sini ya, sini. Ini penting soalnya. Ya, udah Sudah. kok. Sini. Sini ya. Udah kok. Ya. Masih hitungan. Ini. Ya sudah. Ya. Ada soal sama jawaban masing in-plane apa enggak? In plane. Iya. In plane kalau baut tak kasih soalnya coba dikerjakannya. Nanti kita Selasa les lagi ya, Selasa. Sing anaknya bukan anaknya Pak boleh ikut yang lain boleh ikut lah, semua lah boleh ikut ya. Selasa nanti tak kabari jamnya. Tak kasih soal yang in plane itu sebetulnya soalnya pada beri paket tapi soal UAS nggak tahu kok sama. Sini ya. Kalau misalkan waktu tes Pak Hasan ada, kalau aku boleh ikut dengerin enggak? Oh ya boleh.
Iya, gak apa-apa ikut aja. Oke, mantap, guys. Inplain, tapi Udah, kalau aku. last inplain nggak ada soal ya. Last inplain nggak ada soal, masalah itu. Nanti coba tak cari lagi. Udah aku. Yang C. Sebetulnya ada soal lagi yang sambungan, cuma kok nggak masuk Udah aku. kisi-kisi ya. Yang soalnya Pak Wong semester lalu itu juga menarik. Itu juga ada yang kayak seperti PR Pak Effendi yang lalu, yang nyari sigma 3, sigma 2 itu soalnya Pak Wong semester lalu. Itu yang baut inplain. Ya coba nanti. Ya sing untuk ini kan fokus ke outplane yang ya mudah-mudahan sama. Ya sing lain ada tanya lagi? Jelas ya? Yang Pak Hasan terutama ya, yang mau ujian ini. Kalau mau latihan yang outplane lagi, kerjakan soal lagi yang kalau sudah ya wes, yang minggu lalu, yang soalnya Pak Wong itu last outplane itu. Cuma bedanya TW-nya di badan sama di sayap beda. Jelas ya, kalian buat rumusnya lagi, kalian bikin rangkumannya lagi apa? Karena ini NRP, jadi rodo angel. Apalagi lek jarak-jaraknya beda, lek nggak mateng konsep, repot ya. Inersianya aja dilupakan. Konyol lek salah inersia. Oke. Yang lain tanya lagi enggak? Enggak ya selesai. Kok tak screenshot ku? Sudah di-share di grup. Oh, wait ya. Iya. Thank you. Van, bisa ya Van? Nggak tahu kok. Ivi mana Ivi ya? Nggak tahu. Kuadre. Ah. Apa? Kamu ngomong kemeresek mic-mu kemana itu? Kenapa? Gak keluar suaranya. Tes. Keluarga. Lagi sing keras gak dengar. Kok aku izin live dulu ya, aku. Thank you. Ya. Apa Cel? Ini kemasukan air rasanya. Konti mat 4-nya ngajari pelan-pelan ya. Oh iya, pelan-pelan wes nanti. Kayak baja nih, pelan-pelan, super pelan. Aku ya capek juga. Oke. Yes ya, dipelajari lagi konsepnya di matengno. Terus yang lain-lain ada pertanyaan chat ya, terutama yang panahnya Pak Hasan. Lorenzo, mana Lorenzo? Wis keluar Lorenzo. Oke. Bob, bisa ya Bob? Semoga aku. Wis ya, 100% tuh tadi kan 50%, 100% lah sekarang. Oke. Ya, bisa ya, iku. Bahaya soalnya NRP 1 jam itu nggak nutut bahaya.